Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Oke, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik ya di hari Sabtu ini yang luar biasa. Di siang hari ini kita kali ini live di siang hari. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari John Kurniawan. Langsung aja saya panggil nih. Shalom Joe. Halo, salam teman-teman. Wih, iya, apa kabar nih? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Ya, sebelum kita mulai kita bawa dalam doa dulu ya, biar Oke, ini menjadi silakan. berkat dan memuliakan nama Amin. Tuhan gitu. Oke, terima kasih Yesus buat siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu Kau berikan kepada kami. Kami bisa menghirup udara segar. Sampai saat ini kami bisa bertemu juga Tuhan walaupun secara virtual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bentar lagi Joe mau kesaksian Tuhan. Kau berkati dia Tuhan Yesus. Biarlah perkenanan-Mu terjadi Tuhan. Apa yang dikatakannya Tuhan Yesus. Dia rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau kawali dari awal sampai akhir program ini Tuhan. Jauhkan dari sinyal-sinyal ataupun apapun itu Tuhan yang mengganggu Tuhan Yesus. Kami hanya rindu ingin memuliakan-Mu Tuhan, khususnya di YouTube media sosial ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas hari ini. Haleluya. Amin. Oke, John, waktu dan tempat saya persilakan buat John. Oke. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah memberi kesempatan saya bisa kesaksian di YouTube ini. Dan khususnya saya berterima kasih dengan ini gereja YouTube tempat ini yang mengizinkan saya dan memberi kesempatan saya untuk bisa bersaksi ya. Saya akan mulai, langsung saja saya akan sharing kesaksian hidup saya, yaitu dimulai dari ketika saya berumur kurang lebih 8 bulan. Nah, ketika saya berumur 8 bulan itu, saya diminta oleh paman untuk dirawat. Paman minta kepada ibu saya supaya ibu saya bisa fokus dalam melanjutkan studinya. Kenapa kok saya diminta paman untuk dirawat supaya ibu saya itu bisa fokus dalam studinya, karena kejadian saya ada ini gara-gara di luar nikah ya, ibu mengandung ketika dalam kondisi di luar nikah, makanya supaya ibu bisa lanjut masa depannya, paman saya meminta untuk bisa merawat saya supaya mama saya atau ibu saya itu bisa fokus dalam studinya. Nah, dalam perjalanan hidup saya ketika bersama dengan paman saya itu, saya banyak mengalami ya, bisa dikatakan suka mengeluh. Hidup saya kenapa kayak gini ya, karena kalau teman-teman tahu sebenarnya saya ini kondisi fisiknya nggak normal ya, tidak sempurna. Dan kondisi sebelah kiri ini, baik tangan kiri ataupun kaki kiri, tidak normal. Khususnya untuk jari tidak bisa digerakkan secara normal seperti orang layaknya yang normal itu. Dan setelah saya masuk SMP, saya juga pernah mengalami yang namanya kecelakaan, jatuh dari angkut, yaitu gara-gara ketika saya mau naik, kakek saya baru naik satu, tapi kendaraannya atau angkutnya itu sudah jalan. Nah, akhirnya kakek saya itu masuk ke dalam mobil itu ketika saya jatuh. Untungnya waktu itu di angkut itu ada kernetnya. Ya, puji Tuhan, gara-gara ada kernet itu kakek saya tidak hampir terlindas, tapi
roda angkot itu sudah di atas kaki saya. Gara-gara ada kernet itu bilang berhenti stop. Akhirnya mobil itu berhenti stop dan tidak sampai mengelindas saya. Akhirnya ya saya kecelakaan tapi sampai nggak patah kaki itu. Dan selanjutnya saya melanjutkan kegiatan saya. Ya gara-gara tidak sampai patah itu saya saya tidak lumpuh, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa sekolah. Ya, dan sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan sekolah saya, bisa lulus SMP. Dan ketika saya lulus SMP, nah, ini waktu saya diminta orang tua saya untuk dirawat. Ya, ganti alih siapa yang merawat itu orang tua saya ketika saya mau memulai masuk SMA atau setelah saya lulus SMP. Ya teman-teman, ketika saya mulai masuk SMA dan ikut orang tua, keadaan saya itu tidak senormal kayak anak-anak pada mulanya. Ya, kondisi saya dengan orang tua saya itu waktu itu ada jarak. Nah, karena ada satu hal yang membuat saya dengan ibu saya itu ada jarak. Nah, ya kurang dekat dengan orang tua, khususnya dengan mama saya. Dan ketika dengan berjalannya waktu ketika saya dalam sekolah SMA itu, ya dalam SMA juga saya juga sempat juga jatuh dari angkot lagi. Ya, situasinya kejadiannya beda, tapi tetap jatuh dari angkot, yaitu ketika saya naik angkot, mobilnya berjalan, bahasa Jawanya itu ketika saya gandul, ya berdiri di angkutan, tidak duduk di angkutan. Tapi kok saya bisa jatuh itu ketika saya gandul di pegangan di tempat yang salah. Ya. Yang pegangannya itu agak licin dan di situ terdesak-desak dengan orang lain. Nah, akhirnya saya lepas, terus tangannya saya lepas, saya jatuh. Untung saya ketika saya jatuh itu enggak luka-luka. Saya pakai tas, nah, tasnya agak tebal. Dan di situ saya semakin yakin Tuhan mengasihi saya. Walaupun dulu sempat mengeluh, kondisi saya kok kayak gini. Nah, gimana ini, Tuhan ada atau enggak, Tuhan mengasihi saya atau enggak, yaitu ketika saya SMP. Dan ketika saya SMA mengalami banyak hal termasuk kecelakaan ini, dan Tuhan ingatkan ketika saya kecelakaan di SMP dan bahkan kecelakaan di SMA, saya tidak begitu mengalami hal yang terlalu parah lah sampai mau meninggal atau mengalami maut. Nah, itu membuktikan Tuhan tetap mengasihi saya. Nah, dan di situ dengan berjalannya waktu Tuhan tunjukkan saya harus tetap hidup sampai Tuhan nyatakan saya harus selesai menjalani hidup ini, yaitu ada tujuan di Tuhan untuk melayaninya. Dan nanti dalam cerita selanjutnya saya akan nyatakan, kasih tahu bahwa apa yang harus saya kerjakan di bumi ini untuk Tuhan. Sampai kok Tuhan tidak membiarkan saya kena maut atau meninggal, kena kecelakaan sampai meninggal. Walaupun mengalami banyak masalah, problema, baik itu masalah dengan orang lain ataupun dengan kecelakaan sampai tidak begitu parah mengalami hal yang buruk. Yaitu karena Tuhan memiliki tujuan yang baik untuk diri saya, untuk hidup saya. Yaitu untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi dan bisa menangkan banyak jiwa. Khususnya untuk generasi ini. Ya. Ketika saya dalam SMA sudah lulus SMA, yaitu saya sempat sharing dengan orang tua, khususnya dengan mama, bahwa nanti saya lulus SMA, saya mau kuliah. Nah, ya, terus saya pikir, kuliah yang paling enak, yang paling mudah, yang tidak mahal, yaitu saya temukan bahwa kuliah teologi. Waktu itu saya masuk ke teologi bukan karena panggilan, tapi
biar mejeng lah jadi anak kuliah. Ya, dengan masuk ke sekolah teologi ya, supaya mendapatkan keringanan kemudian, nggak terlalu mahal kalau sekolah di teologi ya. Tapi waktu itu orang tua saya, khususnya mama saya, bilang kuliah itu mahal, tetap butuh biaya, butuh banyak dana. Dan nanti iya, terus saya bilang, ini ada kampus yang memberikan beasiswa. Tapi orang tua saya, khususnya mama saya ini tetap kekeh, nggak mau mengkuliahkan saya karena takutnya nanti kedepannya tetap ada biaya-biaya lainnya. Ya memang betul pasti kalau kuliah walaupun ada beasiswa nanti kedepannya tetap ada biaya-biaya seperti beli buku, beli diktat ataupun fotokopi ini itu. Nah, kebutuhan lainnya di sana. Tapi saya tetap beriman mau kuliah. Nah, walaupun dengan motivasi yang salah tadi supaya matching jadi anak kuliah setelah lulus SMA. Dengan adanya penolakan dari orang tua itu, saya berdoa minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan nyatakan mujizatnya supaya ada jalan keluar saya bisa kuliah. Ya, ketika saya berdoa, akhirnya Tuhan jawab. Ya, saya bisa mendaftar untuk kuliah dan bisa masuk kuliah di kuliah teologi itu yang ada namanya ya beasiswa itu walaupun hanya D2 ya yaitu jawabannya adalah untuk mendaftar itu saya dapat dana untuk pendaftaran yaitu dari teman saya ketika saya ketemu dengan salah satu teman saya tanya nah setelah SMA ini kamu kemana sih pengennya saya lanjut teologi ya kuliah gitu tapi kendalanya biaya pendaftaran terus teman saya itu bilang coba kamu berdoa pada Tuhan siapa tahu nanti ada mujizat ada pertolongan dari Tuhan terus setelah saya selesai ketemu dengan teman saya itu saya berdoa lagi dan terus berdoa sampai suatu ketika di waktu yang pendaftarannya itu gelombang terakhir ya hari H mau penutupan teman saya menjumpai saya ini ada berkat buat kamu untuk pendaftaran perkuliahan dan nanti saya yang akan mengantarkan kamu ke kampusnya ya ini membuat saya semakin yakin semakin excited untuk kuliah dan semakin yakin bahwa Tuhan itu ada menyertai membuka jalan nah, dengan adanya ini orang tua saya mengizinkan saya untuk kuliah. Akhirnya saya juga bisa kuliah ketika dalam masa-masa perkuliahan. Memang betul banyak hal yang harus saya butuhkan, khususnya dalam dana. Ya, tapi dengan caranya Tuhan, saya bisa menyelesaikan kuliah itu walaupun hanya D2. Ya, teman-teman, saya percaya kalau bukan karena Tuhan ini, itu saya tidak akan bisa masuk kuliah dan bisa menyelesaikan perkuliahan saya hanya di dua ini. Saya percaya semuanya hanya untuk kemuliaan, hanya dari Tuhan. Ya teman-teman, ya setelah saya selesai kuliah, saya pelayanan. Terus waktu itu saya pelayanan di Jawa Timur di Jombang, tepatnya di Ngoro. Ya, waktu itu saya dapat panggilan untuk melayani youth. Ya, tapi belum tahu youth yang gimana atau youth yang versi apa gitu. Ada panggilan itu saya cuek-cuek aja sih. Tapi waktu itu di suatu ketika gembala yang di mana saya melayani di Jombang itu sempat tanya, nah, kamu pengen pelayanan apa? Terus saya refleks menjawab pelayanan youth. Tapi sayangnya, ya masuk istilahnya hanya omongan doang gitu.
nggak meresponi dengan baik, cuek aja. Termasuk ketika Tuhan saya panggil melayani itu saya cuek-cuek aja, santai menjalani hidup itu dengan seadanya, ya, seperti biasa kalanya, tidak mengejar panggilan itu. Sampai suatu ketika saya lanjut pelayanan lagi, kembali ke Jepara. Kembali ke Jepara, saya melayani di gereja di salah satu di kota Jepara, ya, selama 6 bulan. Di situ saya melayani di gereja yang terpelosok, ya, yang paling ke dalam di pedesaan. Ya, di situ saya melayani dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan tanpa ingat kembali akan panggilan untuk melayani youth itu. Saya tidak kerjakan panggilan youth itu. Dan dalam perjalanan waktu, saya selesai pelayanan di tempat itu, saya kembali ke gereja lokal saya. Saya berasal dari Jepara, ya teman-teman, saya melayani di gereja lokal saya itu di GWTKO Jepara. Ketika saya pelayanan di GWTKO Jepara itu dan saya tinggal di Jepara, Tuhan ingatkan lagi tentang panggilan itu. Terus saya berpikir, kalau saya cuekin lagi, saya keraskan kepala ketika Tuhan panggil untuk melayani youth, wah ini bisa repot urusannya nanti ke depannya. Terus saya berpikir, nah ini harus saya lakukan, ini harus responi akan panggilan Tuhan ini. Ketika saya mau meresponi, saya bertanya lagi pada Tuhan, saya pelayanan youth ini yang gimana Tuhan? Kamu jangan fokus pelayanan youth yang di dalam gereja. Terus saya jawab, kenapa Tuhan? Tuhan nggak jawab ketika saya tanya itu, kenapa saya harus pelayanan di luar gereja? Tuhan nggak jawab. Terus saya bertanya lagi pada Tuhan, Tuhan, kalau saya pelayanan di luar gereja, sendirian saya nggak mampu. Nah, apalagi dalam kondisi fisik saya ini, seperti yang saya saksikan tadi teman-teman di awal, yaitu saya tidak normal kondisi fisiknya. Dengan pertanyaan ini, Tuhan baru jawab lagi, kamu bisa tetap melayani dengan cara, kamu coba share ke teman-teman yang kamu kenal, ya, yang memiliki kerohanian yang baik. Terus saya share dengan beberapa teman, dan akhirnya ada beberapa teman meresponi sih, mau ikut saya dalam mengajarkan panggilan ini dan melayani anak-anak muda khususnya di luar gereja. Terus kita saling share, akhirnya saya memutuskan dan kita memutuskan untuk pelayanan sekolah. Nah, kita masuk ke sekolah-sekolah khususnya di daerah Bangsri. Ya, di Jepara ada namanya daerah Bangsri. Ya, situ kita masuk ke SMA, SMK. Ya. Tapi sebelumnya kita share dengan guru agamanya. Akhirnya puji Tuhan, guru agamanya meresponi dengan baik sehingga kita di situ bisa pelayanan pemuritan khususnya. Ya, menjangkau mereka. Ya, mengabarkan kabar baik di situ, teman-teman. Terus dengan perjalanan waktu itu, oh ini alasannya ya Tuhan panggil saya untuk pelayanan youth, tapi tidak di gereja, tapi di luar. Ketika saya sudah masuk terjun dalam dunia pelayanan di sekolah-sekolah itu, khususnya yang di SMA atau SMK di daerah Bangsri itu, memang banyak anak-anak muda yang tidak pernah ke gereja, apalagi ibadah youth nggak pernah, ibadah raya pun nggak pernah. Kebanyakan mereka itu kalau hari Sabtu ya mereka main nongkrong ya gitu. Kalau hari Minggu raya mereka agak nggak cocok karena kebanyakan orang tua yang datang. Dan di situ saya temukan juga ada pelajar yang tidak beribadah, walaupun agamanya Kristen. Ya, dia datang ya cuma hanya ke pohon-pohon yang besar gitu, menyembah pohon. Ya.
Di situ saya pelayanan dengan tim saya itu membentuk grup pelayanan dan akhirnya muncullah yang namanya pelayanan pelajar dengan nama Kito Generation-nya. Kenapa gitu Generation? Supaya kita bisa menghasilkan anak-anak muda atau generasi ini yang berkualitas, yang bisa menghasilkan suatu kuantitas yang baik, yang serupa dengan Kristus, yang pada intinya nanti bisa memuliakan nama Tuhan dan dimenangkan. Ya, dan dari situ juga ketika dalam perjalanan saya pelayanan ini, puji Tuhan, saya dapat kesempatan untuk sekolah lagi supaya bisa lanjut S1, walaupun di kampus yang berbeda. Yaitu ada salah satu kampus yang di Jogja membuka kelas di Jepara. Ya, saya ikutin. Walaupun pada perjalanan perkuliahan, saya juga sempat mengalami yaitu ya putus asa. Ya, kuliah kok gini-gini aja ya. Kuliah kok berat ya, sulit ya. Karena waktu itu ya aktivitas saya di luar perkuliahan itu banyak. Ya, baik itu pelayanan, ini itu, bahkan juga itu tadi kan pelayanan pelajar. Dan karena waktu yang jarak yang begitu lama, ketika saya kuliah D2 mau masuk ke S1 ini itu jaraknya itu lama. Lama nggak kuliah terus tiba-tiba dapat kesempatan kuliah untuk S1 itu membuat saya terasa berat sih. Ya sempat mau menyerah sih, gimana Tuhan ini. Tapi dengan semangat dorongan dengan teman-teman yang mengasihi saya yang di sekitar saya ini, saya ya semakin semangat dalam melanjutkan kuliah ini. Contoh salah satunya juga keberatan dalam kuliah itu tadi yang mau menyerah itu tentang perekonomian, biayanya, dan bukannya itu berat sekali untuk mengikutinya. Ini S1, banyak tugas. Tapi teman-teman yang dekat dengan saya menguatkan, memberi semangat untuk tetap bisa melanjutkan dan puji Tuhan pada akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah S1 ini, bahkan bisa melunasi segala kebutuhan yang ada di perkuliahan ini. Ya di situ setelah saya selesai kuliah, akhirnya saya juga tidak berhenti dalam pelayanan pelajar itu tetap, dan pada akhirnya sampai pandemi ini. Ya, ketika pandemi ini kita tidak bisa pelayanan di pelajar ini, tidak bisa masuk ke sekolah-sekolahan, tidak bisa tatap muka. Ya. Tapi saya dan teman-teman memutuskan bahwa nggak ada ruang yang menghalangi kita untuk pelayanan muda. Yaitu ketika kita bertemu dengan anak muda, kita bisa share, bisa menjangkau mereka. Kalau mereka membutuhkan teman curhat atau membutuhkan teman untuk sharing, kita bisa menjadi teman mereka. Ya, dan tetap puji Tuhan akhirnya kita tetap bisa melayani generasi ini sampai sekarang, walaupun tidak dimasuk ke sekolah-sekolahan. Yaitu dengan cara ketika kita ketemu mereka di jalan atau di sekitar rumah kita datangi mereka, kita jumpai mereka, kita cak sharing, kita cak ngobrol, sehingga mereka bisa terbuka, bisa sharing, dan kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Ya teman-teman, bahkan juga saya puji Tuhan dapat kesempatan, ya Tuhan buka jalan juga, saya masuk dalam tim ya pementoran di Super Youth, walaupun saya hanya sekedar volunteer. Ya, ketika saya dapat tawaran itu, saya mencoba untuk mendaftar dan mengikutinya. Ya puji Tuhan akhirnya bisa lulus mengikuti tes itu dan bisa berjalan dalam melayani Super Youth, dalam mementori teman-teman yang curhat di Super Youth melalui Instagram, melalui WA, ataupun melalui komen-komen di YouTube. Ya, ini yang meyakinkan bahwa inilah tujuan Tuhan menciptakan saya
dan bisa lolos ketika mengalami banyak maut yang menghadang. Ya, dengan kenapa ya seperti yang di tema itu, yang di tema YouTube yang saya tulis itu, kelemahanku ini hanya untuk aku tetap survive dalam iman dan jadi berkat itu, walaupun saya lemah tidak membuat saya putus asa, tapi membuat saya tetap bertahan dalam iman. Kenapa? Ya, memang saya lemah. Banyak hal yang buruk saya alami, baik itu kecelakaan ataupun hal-hal yang buruk ini itu. Tapi Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap berkati saya. Ya, Tuhan tetap selamatkan saya. Sampai sampai saya tidak mengalami yang celaka yang begitu besar. Ini yang membuat saya semakin tetap bertahan atau survive dalam mengikut Kristus, dalam beriman padanya. Ya, walaupun pada awalnya saya sempat mengeluh dengan kondisi fisik saya, tapi dengan berjalannya waktu Tuhan nyatakan mujizatnya, Tuhan nyatakan tujuannya menciptakan saya semakin semangat lagi dan tetap bertahan dalam melayaninya walaupun dengan kondisi ini fisik yang begitu buruk. Ya, dan bahkan ternyata juga saya sadari bahwa walaupun kondisi fisik saya ini kayak gini, saya bisa jadi berkat bagi teman-teman orang yang saya jumpai. Makanya walaupun saya lama, saya berkata di judul itu, saya bisa bertahan dalam iman dan bahkan bisa jadi berkat. Kenapa? Karena semangat hidup saya ya, dalam pelayanan ya, membuat orang lain motivasi ya. Ada yang menjumpai saya, ada yang menemui saya. Saya malu dengan kamu, John. Kamu ini orangnya fisiknya ya kayak gitu, ya nggak normal, tapi semangat dalam melayani Tuhan, semangat dalam mencari pengenalan akan Tuhan. Ya saya iri, ya saya malu, dan oleh sebab itu saya mau kayak kamu. Kan saya normal, saya harus lebih excited dalam Tuhan gitu. Oh ini alasan Tuhan untuk tetap saya ada di bumi ini sampai sekarang, yaitu untuk jadi berkat, untuk menangkan banyak jiwa, untuk menjangkau generasi. Dan oleh karena itu, walaupun saya lemah, akhirnya tidak membuat saya semakin down, tapi membuat saya semakin tetap bertahan dalam iman, bahkan untuk lebih semangat lagi bisa menginspirasi bagi orang lain yang saya jumpai. Seperti yang saya alami, yang saya saksikan sendiri. Ya, ada perbedaan ketika saya optimis beriman dalam Tuhan, ada sesuatu yang bisa memberkati orang lain. Ini kesaksian saya, sampainya saya percaya pasti teman-teman akan terberkati dan kiranya benar-benar terberkati, dan melalui kesaksian ini nama Tuhan ya hanya yang dipermuliakan. Amin. Waktu saya kembalikan ke Kak Leo. Oke, puji Tuhan, John memberikan kesaksiannya. Berarti kamu udah lulus teologi ya dong ya? Ya, Di S1-nya, di D3-nya ya? Iya, S1. S1. Sekarang udah S1 lulus. Oke, buat teman-teman yang mau gabung di sini bisa langsung klik link chat di samping, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol sama John juga. John, kamu sempet apa tadi berapa kali kecelakaan ya? Dua Ya kan? kali. 2 kali kecelakaan. Dan kamu Tapi nggak kenapa-kenapa. nggak kenapa-napa gitu. Ini ya. Saya percaya juga ada maksud Tuhan, tujuan Tuhan buat kamu. Tapi kamu udah tahu nih apa yang yang harus kamu lakukan di Iya sih, saya semakin serius dalam pelayanan youth ini seperti yang Tuhan nyatakan pada awalnya itu untuk pelayanan youth itu. Oke. Ini ada Bu Vera nih di sini.
Shalom Bu Pendeta. Nanti aja dulu Pak, Salam nanti Bu dulu Pak. Vera. Iya, lewat dulu ya. Oh iya ya, oke Belum siap. lewat. Oke, siap. Oke, Ibu Vera baru masuk tadi ngelihat dari ini. Ini ada Shalom Saudara Adik John, Tuhan Yesus. Dari Amin. Anton Puji Tuhan. Saputra. Terima Saudara kasih supportnya. dan ketika kesempatan fisikmu, tapi dia melihat hatimu yang menerima. Emang fisiknya kenapa? Ini ya luka gitu atau pada tulang? Enggak sih, enggak normal nih contohnya yang tangan kiri itu. Nih, tuh. Oh ya maaf ya maaf. Oh iya iya. Nah, Itu akibat kecelakaan. enggak. Itu dari lahir. Oh Menurut dari kesaksian lahir. menurut kesaksian dari saudara saya itu beberapa saudara saya. Itu kan istilahnya saya lahir itu tidak diinginkan karena ibu hamil di luar nikah. Dan waktu itu ibu dari pihak keluarga saya sempat mau menggugurkan saya. Mau menggugurkan. Heeh. Iya iya iya. Tapi enggak apa jadinya batal, enggak bisa digugurkan. Saya tetap lahir. Ya, Tapi akhirnya ya kayak itu. Lahirnya kayak kondisi gitu. Tapi ngomong-ngomong, ketika kamu tahu cerita ini, kamu sempat sakit hati nggak? Sempat kesel nggak? Gitu? Enggak sih, enggak ada perasaan kesal itu. Oh iya, iya. Ya berarti kamu bisa mengampuni dong, berarti Iya, artinya ya mengampuni. di situ. Dan Kak Leo, tadi kan saya juga sempat bilang bahwa saya ada jarak dengan orang tua saya sampai saya kuliah itu kan. Dan Iya. pada akhirnya gara-gara jarak itu pun saya tidak bisa menikmati yang namanya kehangatan orang tua yang maksimal. Kenapa? Di pertengahan saya kuliah, di waktu saya sudah praktek pelayanan, itu ibu kena penyakit, kanker payudara, dan pada akhirnya meninggal. Tapi sebelum beliau meninggal dalam sakit yang keras itu, ibu sempat memanggil saya dalam waktu saya praktek pelayanan. Dan akhirnya saya pulang, dan disitulah saya merasakan semakin dekat dengan ibu saya. Karena sebelumnya kan ada jarak. Gara-gara penyakit itu membuat saya dekat dengan orang tua lagi. Berarti sebelum meninggal almarhum nyokap itu sempat ketemu lah ya. Iya, puji Tuhan. Ada pemberesan istilahnya. Yes, wow. Dan itu memang selama sebelum ada pemberesan itu merasakan ini dong, kok begini banget sih kehidupan gua, ada ngerasa kayak gitu nggak pada saat itu? Enggak, karena waktunya kan singkat banget itu. Kan saya langsung kuliah di kampus yang di 2 itu kan. Ya, ya, ya. Nah, kalau bokap gimana bokap? Bokap, papa kandung, ya ketika saya lahir, bokap pergi, ya melepaskan saya dan mama saya. Ya. Dan pada akhirnya mama saya menikah lagi. Oh, menikah lagi akhirnya gitu. John, kita bukan korek-korek ini ya, tapi kita sharing aja. Berarti kamu benar-benar ini kuat lah untuk menghadapi ini. Tapi berarti kamu sampai sekarang belum kelihatan bokap sendiri dong? Iya, kalau wajah bokap sendiri saya belum tahu dan belum pernah ketemu. Itu belum yang pergumulan saya untuk bisa ketemu dengan orang tua ya, bokap khususnya itu. Tapi nyokap nggak ada kasih tahu gitu apa gitu? Belum sempat kelihatannya. Belum sempat. Oh. Belum sempat. Iya, 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 iya. Nah, kamu berapa bersaudara, Jo? Nah, saya 3 bersaudara. Adik saya anak yang pertama. Adik-adik saya itu cewek-cewek, bahkan itu adik-adik saya itu dari papa yang kedua ini. Kedua. Tapi kamu sayang kan? Sayang, gitu. Iya. Kalau sama yang papa kedua ini kamu damai nggak ininya? Maksudnya akrab nggak? Damainya ketika mama saya sudah meninggal. Ketika mama saya masih hidup, ya kondisi saya ada jarak juga kan, mama papa waktu itu. Wow. Nah sekarang kamu berarti tinggal sama adik dong, enggak? Atau? Enggak, adik sama bibi yang di Semarang. Oh gitu.
Saya tinggal di gereja karena saya pelayanan juga di gereja. Oh, kamu full timer berarti full timer di Enggak gereja. sih, enggak full timer sih. Cuma bantu-bantu. Iya, iya, iya. Di daerah Karena mana saya kalau kan boleh tahu? GBT KO Jepara. GBT Kristus Alpha Michael Jepara. Iya, 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 iya. Gereja Better Tabernacle. Berarti kamu bisa dong mengisi ini apa jadi apa pembicara gitu udah bisa dong ya. Ya, kalau untuk sementara saya fokusnya ke youth kan, kayak yang tadi. Ya, ya next kedepannya kan kita nggak tahu ininya kita bisa satu bareng pelayanan ya kan. Puji Tuhan, agak saya percaya pasti akan ada yang terbaik dari Tuhan nanti. Iya. Nah ini apa nih tetap semangat bro. Rita Ya. Manurung. Terima Tetap kasih semangat. Kak Rita Manurung. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut bro, andalkan Tuhan. Amin. Henry Tambang, lanjut andalkan Tuhan sampai kapanpun. Amin. Luar biasa kesaksian Mas John, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya John, saya mau tanya nih, kamu dari lahir udah tahu Kristen gitu apa udah tahu? Iya, karena saya dari keturunan Kristen, keluarga Kristen. Oh gitu. Jadi memang kamu ketika udah lahir dikenalin oh ini gereja nih gitu ya. Oh, oke. Jadi pas kamu ke gereja ngelihat juga oh iya Tuhan juga ada. Kadang kan kita kalau nggak diajarin, kamu kan tadi bilang dari awal kan kamu lahirnya juga nggak suka dari orang tua gitu kan. Mana tahu nggak ada yang memperkenalkan tentang agama ini gitu. Berarti kamu dari kecil udah tahu lah ya. Iya. Iya. Oke, buat teman-teman yang mau join bisa langsung masuk ke sini nih. Halo teman-teman, silakan yang mau sharing juga boleh. Iya. Bisa saling menguatkan lah. Iya, saling menguatkan. Ini ya. Berarti sekarang tinggal di mana tadi, Jo? Di Jepara, Jawa Tengah. Kota Kartini. Kota Kartini. Iya. Ini kita dengerin dulu dia dari Bu Pendeta. Salam Pastor Wijaja Putri. Halo Bu. Wah, Ibu ini kayaknya lagi ini nih, Mute mendengarkan itu. aja. Lagi mendengarkan ya Bu. Speakernya di mute. Mic-nya di mute. Iya, mic-nya di mute Bu. Sudah. Shalom. Shalom. Shalom, Pak Leo. Shalom, Shalom, Jo. Shalom, Iya. Bu. Tadi mau masuk juga belum ada bahannya, materinya, belum tahu persis. Ya. Oh, jadi sekarang ada kelemahan, Iya. di kekurangan di tangan. Tangannya kenapa tuh, Pak? Ya, cacat fisik, Bu. Cacat Jarinya fisik. nggak normal. Oh, cuma jari gitu. toh. Nah, itu. Tapi bisa semuanya gitu loh. Bisa digerakin Benar, maksudnya, Jo. Bisa Ya. digerakin. Bisa jarinya. tapi nggak normal. Oh. Nggak sempurna. Iya. Kaki kiri ya kayak gitu juga. Kalau kaki kiri nggak bisa berdiri tegak. Maksudnya apa kaki kiri kenapa? Nggak bisa berdiri tegak. Itu kan masalahnya kaki kiri, tangan kaki kiri juga kan. Separuh ini yang cacat. Oh, Kaki kiri, jadi tangan kiri. kalau jalan? Jalan bisa, tapi pincang nggak normal gitu. Kan yang kiri kan nggak bisa berdiri tegak itu. Iya. Tapi kalau sudah masuk ke sekolah Alkitab luar biasa, Tuhan Yesus tuh ya baik ya. Iya. Padahal awalnya memang hanya untuk matching-matchingan doang, nggak sesuai panggilan. Pancing-matching. Anak kuliah gitu. Di mana sekolahnya, Jo? Udah selesai. Di mana sekolahnya? Di Semarang. Yang pertama, yang kedua di Semarang. Oh, Semarang. Ya. Jadi apa di baptisnya
tahun berapa, Jo? Saya dibaptis sekitar tahun 2007-an. Kalau nggak salah, kurang lebih segitu. Kalau nggak tahun 2008 juga. Itu Umur sekitar berapa antara tuh itu. kira-kira waktu? Waktu itu umur saya sekitar umur anak-anak SMA itu. Oh, SMA ya. SMA. Sekarang umur berapa, Jo? Umur 33. 33 ya. Jadi waktu dibaptis di gereja mana tuh? Di GBT Kristus Alpha Mega Jepara. GBT. Oh, iya, iya, iya. Waktu dibaptis itu kan ada beberapa waktu kan kita dengar firman Tuhan dulu ya, penerangan untuk masuk baptis ya. Nah, waktu itu dibaptis ada nggak kata-kata dari hamba Tuhan bahwa dosa diampuni, ya kan, segala kepahitan, semua apa-apa semua Yesus sudah tanggung di kayu salib untuk kita, ya kan, kita bebas, lepas dari kuasa-kuasa gelap. Lalu ada nggak kata-kata kutuk, kita juga terlepas dari kutuk gitu, ada nggak tuh? Ada ya. Oh ya udah, berarti ya udah dibaptis, lalu pengetahuan tentang keberadaan baptis itu jadinya udah pas ya. Kalau belum ada tuh nanti masih belum ngerti gitu loh, padahalnya sudah sekali baptis sudah selesai semuanya gitu. Ya, jadi sekarang pelayanan nih. Puji Tuhan, pelayanan. Oh, pelayanan ya, syukurlah ya. Jadi biar ada di rumah Tuhan, ada hamba Tuhan ya kan, melayani itu sesuatu yang lebih daripada obat ya. Lebih daripada segala sesuatu begitu loh. Walaupun kita punya mobil 10 misalnya gitu, tapi dalam keadaan sekarang begini tetap nggak puas gitu loh. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Tapi kalau sekarang kan kita lihat bagaimana ada di rumah Tuhan, lalu melayani Tuhan, ya kan, lalu dengar firman Tuhan, lalu sekolah Alkitab firman Tuhan juga. Wah, itu benar-benar punah semuanya tuh, karena kita tadi saya lihat di depan judul khotbahnya, judul temanya tuh, kelemahanku biarlah untuk aku gitu ya. Iya, kelemahanku ini hanya untuk aku, tetap beriman, bertahan dalam iman. Ya, tapi itu sebagai judul, tapi jangan sampai ditaruh di hati ya. Kelemahan nggak usah. Kita sudah tahu. Kita maju, jangan sampai kita tuh terfokus kepada kelemahan kita, karena sekarang sudah Tuhan lengkapi semuanya ya. Keperluan manusia di dunia ini adalah dekat Tuhan, di rumah Tuhan, dengar firman Tuhan, melayani Tuhan, wah komplit dah ya. Jadi kalau saya percaya ada masa depan yang penuh pengharapan, karena Tuhan sudah siapkan untuk kita semuanya yang orang percaya ya. Amen. Bukannya John aja loh yang punya kelemahan, kita juga punya kelemahan, John. Cuman nggak kelihatan. Semua manusia punya kelemahan, tidak ada yang nggak punya kelemahan. Amin nggak? Amin. Amin ya. Cuman kamu kelihatan fisiknya, tangan kakinya, ya kan? Kita semua banyak kelemahan. Kalau cepat marah gimana? Meledak-ledak gitu loh. Itu nggak kelihatan di depan orang, di depan mimbar, manis-manis gitu kan. Tapi waduh, yang gosip, ya kan? Yang suka ngomongin orang, yang suka bikin emosi orang, lalu menghina orang, itu semua kelemahan loh. Makanya buah roh itu, saya percaya satu persatu nanti tumbuh ya dari John. Amen. Supaya benar-benar tuh menjadi surat Kristus ya, yang terbuka. Orang lihat kita begitu, saya percaya. Jadi kalau lihat sejarahnya, kronologi sedikit begini ya, luar biasa gitu. Karena itu pasti dari 0.0 sampai bangkit Tuhan bawa sampai kepada pelayanan. Oh itu nggak main-main tuh, luar biasa sekali. Banyak orang mau melayani, tapi Tuhan nggak percaya kepada orang-orang itu, nggak bisa melayani. Tapi ada orang yang nggak mau melayani, biasa-biasa saja ikutin arus gitu ya, cuma dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, puasa, doa gitu kan. Tapi adanya, kalau Tuhan percaya sama kita, itu otomatis terbuka semua pelayanan begitu loh. Saya percaya jadinya kalau sampai udah ada pelayanan di rumah Tuhan,
itu kayak kereta api relnya tuh udah bener dah, udah bener gitu loh. Tuhan berikan, kamu kasih respon yang baik dan tinggalkan semuanya, dan saya percaya John diberkati. Amin. Amin. Ya. Jangan ungkit-ungkit lagi, jangan ingin-ingkit lagi. Saya punya kelemahan, saya punya kelemahan. Orang-orang di luar banyak kelemahan. Yang Iya. korupsi bagaimana tuh? Yang korupsi. Hah? Nah, gimana tuh? Aduh, sekarang lagi pandemi COVID nih. Korupsi tuh. Aduh, benar-benar dah ya. Jadinya itu kelemahan, bukan kelemahan lagi. Itu cacat sebenarnya di mata Tuhan tuh. Jadi Ya, jangan banyak. takut, jangan kecil hati ya, John ya. Ya. Kamu udah selesai kelemahan itu sementara dan kamu sudah bangkit daripada kelemahan itu. Amin. 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 Ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Yes. Iya. Ya. Shalom. Thank you Pak. Thank you. Leo dan Joe ya kan. Ya. Bangkit, Iya. bangkit. Terus Amin. melayani Tuhan. Di sana ada banyak berkat rohani dan jasmani. Sumber-sumber segala berkat di dunia dan di sorga. Amin. 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 Terima kasih ya. Tuhan berkati, Yesus berkati. Bu, Amin. ada ini nggak Bu, apa John mau ada ditanyakan nggak Bu, ke Bu Oh boleh. pendeta Bu Vera Setiawan? John ada yang mau ditanyakan nggak, apa kayak itu, tentang apapun? Halo John. Ya, kalau Udah dari sekolah. saya belum sih, belum ada yang ditanyakan. Iya. Yang kayak gitu. Karena Iya. masih udah lulus sekolah S1 ya kan. Udah penuh firman, lalu di tengah-tengah hidupnya Iya. itu ya, di tengah-tengah pelayanan ya pasti oke lah. Gitu. Iya. Iya. Oke. Ya. Ini buat teman-teman yang mau bergabung silakan, welcome ini, karena kita baru pertama juga ini pagi-pagi ya. Iya. Tumben Ini ada sekolah lagi Kak Leo. Saya Hah? mau sharing lagi nih. Saya Oh, ya, diingatkan Tuhan juga ini salah satu jawaban Tuhan ketika saya mempertanyakan kenapa fisik saya kayak gini. Ini salah satu jawaban Tuhan yang membuat saya selalu terngiang-ngiang. Yaitu nanti kalau jawaban Tuhan yang saya membuat saya terngiang, jawabannya ya kayak gini. Nanti kalau kamu sempurna, nggak cacat gini, kamu nakalnya setengah mati. Wah. Kamu akan jadi anak yang bandel. Kenapa? Saya nyadar akan hal itu. Karena waktu dulu saya sudah cacat kayak gini, itu bandelnya setengah mati. Apalagi kalau normal kan. Terus ketika Tuhan ngomong itu, saya mangguk-mangguk aja. Oh iya benar juga ya. Iya, iya. Saya akan parah nakalnya itu. Kalau kondisi fisiknya normal. Karena cowok sih ya, cowok bisa nakal ya, Hmm. tapi cewek banyak nakal kok ya. Udah, kamu jangan pikirin yang kelemahannya ya. Kamu punya kelebihan yang luar biasa di mata Tuhan, karena Tuhan berkenan kepada kamu. Itu yang luar biasa. Ada orang yang luar biasa tapi nggak berkenan, percuma juga hidup. Amin. Amin. Ya. Dia jangan merendahkan diri bahwa ini Iya. kekurangan, enggak. Buktinya Banyak orang. kamu bisa melakukan ini di media sosial juga. Dan luar akhirnya biasa. gara-gara kelemahan atau fisik saya nggak normal itu membuat saya bisa bersyukur. Kenapa Oh, bisa bersyukur? bersyukur, ya? Saya bisa hidup baik. Saya bisa hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin beda cerita nanti kalau kondisi fisik saya normal. Mana mungkin saya akan jadi pelaku firman Tuhan itu kemungkinan besar itu kecil. Karena waktu itu saya bandel, walaupun sudah cacat ini bandel waktu itu. Tahu aja, Jo. Tahu aja, Jo. Karena jawaban Tuhan yang kayak gitu, akhirnya ya itu yang membuat saya terngiang-ngiang. Oh iya juga. Oh. Mungkin saya jauh dari Tuhan kalau normal. Ya, banyak orang kelemahan. Oke, ingat tuh satu ya. Yang korupsi itu di negara ya kan. Waduh, lalu ada yang bunuh anaknya, oroknya, bapaknya, neneknya. Wah, itu kelemahan cacat udah tuh. Tapi kalau Joe sekarang kecil, pokoknya hidup di dalam Tuhan. Amin. Ya. Amin. Oke.
Tapi saya sedikit aja kita ngobrol nih, Jo. Jo, kalau itu dioperasi bisa ada pernah sharing nggak konsultasi sama dokter gitu? Dulu Tentang sempat hal ini. ada yang bilang Bisa sih, sembuh ketika gitu. saya masih kecil, itu kalau tangan dilatih, itu Iya. bisa sembuh. Tapi untuk sekarang kemungkinan sembuh Dilatek, ketika terapi dilatek nggak ya. akan bisa. Di apa Ya, di, dulu diurut ada ya? yang sempat bilang kalau dari kecil di terapi itu kemungkinan besar untuk bisa normal ada. Kalau untuk sekarang di terapi itu nggak bisa karena usianya udah tua. Ibaratnya. Enggak lah, Iya. enggak tua lah, 30 mah. Masa usianya untuk pemulihan Iya, terapi sarafnya ya. ini loh, Iya, sulit iya, terapi, iya, iya, iya. terapinya. Tapi Masih berarti muda kok. udah pernah konsultasi ya Iya. gitu. Nggak Tidak ibaratnya konsultasi sih, ada yang sharing ke saya, ke orang tua saya, ke keluarga, ada yang sharing gitu. Iya. ya Iya. ibaratnya kalau ada apa orang yang mau membantu gitu ibaratnya untuk operasi atau ada yang responi lah gitu. Mau nggak kira-kira Jo untuk dioperasi kalau dicek dulu gitu. Oh, ternyata ini bisa Iya, dioperasi. Kira-kira bisa gimana? dioperasi. Ya, boleh lah gitu. Ya, boleh. Oke, oke. Jangan bilang boleh, mau. Ya mau. Ya, benar loh. Boleh Iya, dengan mau boleh. gitu loh. Oke, Iya. boleh, Oke. mau gitu. Ya, Iya. yes. Tadi soalnya saya dapat telepon juga kalau nggak kelar S1-nya tadi mau disekolahin, ada yang mau sekolahin Puji gitu. Tuhan sudah selesai. Iya ya. Mau ngambil S2-nya nggak? Nggak usah, karena udah banyak pelayanan. Oh, iya, Takutnya iya. nanti keteteran pelayanannya. Udah pelayanan aja. Iya, iya. Udah S1 cukup ya. Cukup. Iya. Pelayanan cari jiwa aja. Yes. Iya. Oke, thank you banget buat Jo nih udah Yes. ngasih apa kesaksiannya, sharingnya lah. Ini sangat luar biasa. Saya juga tadi pas dengar, aduh, bersyukur mendengarkannya gitu. Saya juga dapat ilmu Amin, lagi, amin. lebih dalam lagi, ya kan? Lebih dalam lagi, lebih mengerti bersyukur. Oh kayak gini loh gitu. Jadi ya. Gimana Bu Vera? Mau tambahin lagi? Ada penambahan Bu Vera? Enggak lah. Silakan Pastor. Ya. Apa sependek ini ceritanya kronologisnya ya cukup lah. Belum Cukup ya. menghadapi masalah-masalah yang besar. Kalau punya keluarga, punya anak ini kan beda ya. Sekarang masih sendiri lalu ada di rumah Tuhan, pelayanan itu membuat sukacita yang susah diceritakan gitu loh. Iya. Susah diceritakan. Betul nggak Jo? Yes, amin. Betul, Bu. Ya? Iya, Ya. susah diceritakan lah. Kok kamu senang-senang aja, kok kamu happy-happy aja, kok kamu nggak kepahitan gitu. Susah ceritanya. Itu memang begitu, sudah Tuhan buat untuk Jo gitu loh. Amin. Amin. Iya. Oke. Apalagi ya kira-kira ya? Mungkin Jo. ada yang lain. Ya, ada yang lain mau bergabung? Kesaksiannya kurang panjang, jadi nggak ada materi untuk ditanya, Pak Jo. Gitu. Iya, kesaksiannya pendek gitu, singkat. Ya udah, nggak apa-apa, udah bagus lah. Iya. Ini ada dari Riana juga nih. Itu semua berasal dari iblis. Oh ini trampolin banget. Kalau ibu mau tidak mendengar kata iblis, pasti kamu sehat. Kamu begitu. Yes, amin. Ya. Kenapa Pak? Tadi iblis Pak, maksudnya apa Pak? Nah, itu di komennya ada itu. Di komen, apa? Komen itu semua berasal dari iblis. Kalau ibu mau tidak mendengar kata iblis, pasti kamu sehat. Kamu begitu bukan dari Yesus, iblis-iblis itu. Ya. Ya. Jadi, ya. Jadi gini Bu, apa itu katanya semuanya dari iblis gitu. Jadi kayak punya ibunya
mendengarkan kata iblis dulunya pada saat dulu Oh sebelum iyalah. kan dia lahir Di atas luar nikah. luar nikah gitu. Hmm. Jadi sempat Mm-mm. menguburkan gitu. Ya, Ininya. bukan dari iblis lah, bukan iblis ya. Maksudnya tuh awalnya ya kedagingan kita, lalu iblis domplengin ya kan. Nah, Banyak lah, bukan dulu aja, sekarang apalagi ya. Saya Iya. udah umur berapa sekarang? Puluhan tahun. Dulu sekali 50-60 tahun lalu juga ada yang begitu gitu loh. Kok sekarang sudah biasa ya. Tapi ya memang itu pekerjaan iblis semuanya. Awal-awalnya semua iblis lah punya kemauan lah gitu loh. Tapi puji Tuhan, tetap seperti magnet ya sama Bapa di sorga ya, sama Tuhan Yesus Kristus ya. Roh Kudus ada dalam hati kita kan. Ya Jo ya. yes. Jadi nempel dia sama firman. Kalau enggak, waduh jadi apa nggak tahu deh tuh. Amin, amin, amin. Amin, amin. Oke. Bu Vera gimana kalau ini teman-teman nggak ada yang mau tanya lagi Mm-mm. sama Jo sharing, kita ngasih semangat. Karena Atau- biasanya nggak jam 11 sih ya. Biasanya sore jadinya orang nggak Ini tahu jam kali. kerja ini. Hah? Ini jam kerja ini. Iya pada kerja. Jadi Iya. Dan juga Jadi- Pak Leo juga jarang jam 11 begini nih. ya Bu, Biasa malam. Jo-nya bisanya cuma jam 11 ya udah akhirnya. Iya, Iya. kalau malam pasti pelayanan latihan ini itu. Iya. Iya. Nggak apa-apa, bukan bakal orang komenin, bukan bakal siapa-siapa, bakal kita bersaksi untuk Iya. Tuhan ya, untuk yang mendengar Tuhan. nanti ya kan. Yesus Iya. dahsyat gitu loh ya, menjaga kamu, melihara kamu step by step dari kecil tuh, nggak main-main itu. Waduh, perjuangan yang berat sebenarnya. Nggak apa-apa. Iya. Nggak pada Iya. masuk, nggak apa-apa. Kita bukan untuk dikomenin kok. Iya, benar. Kesaksian Bu. kita, Bapak. kesaksian Iya. kita untuk Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan, Dia yang buat, kembali lagi. Nanti orang-orang yang banyak yang cacat begitu ya, mungkin dia dengar, kawannya dengar nih ada nih. Nah, itu membawa dampak yang luar biasa sebenarnya kan. Yes. Ya. Jangan kecil hati Jo. Kesaksian kita bukan bakal dikomenin. Amin nggak? Amin. Ya, untuk Tapi didengar. lihatnya mereka nanti kan di share. Kenapa? Iya. Nanti Iya. dilihat, Hmm. cuman nanti ya memang ada yang orang baik, ada orang yang kurang baik, ada yang baik banget gitu, ada yang memuji gitu-gitu, tapi jangan dibawa depresi lah kalau untuk komen-komennya. Enggak. Takutnya nanti bukannya berarti untuk menjelekkan Jo ya. Jo kan mau kesaksian ini buat Tuhan, bukan buat untuk mereka yang sok bisa cuman dengan jempolnya dengan ngomen begitu kan. Gitu. Kalau Jo sih saya percaya udah kuat. Iya. Karena ini proses sampai masuk S1 itu tidak mudah. Iya. Orang normal aja nggak begitu gitu loh. Masih mau cari dunia, mau cari apa ya kan? Nggak apa-apa. Amin. Ya, bersaksi untuk Tuhan Yesus. Amin. Dipermuliakan. Amin. Ini ada ciptaannya nih yang kurang nih. Menurut manusia ada kekurangan ya kan? Tapi kita lihat bagaimana nama Tuhan untuk dipermuliakan di sana. Lebih hebat dari orang normal, tahu nggak Jo? Kalau nggak yang udah narkoba, udah apa ya dong? Iya. Gitu. Bersyukur. Apa aja udah bersyukur, udah nggak bisa apa-apa kok. Tuhan mau ya udah nyerah aja. Iya. Itu terjadi ya kan? Nah kita sekarang responin bagaimana supaya kita tuh sesuai dengan rencana Dia gitu loh. Udah bener kok, biar aja. Oke. Terima kasih Bu Vera. Jo, ada kata-kata ini enggak? Apa harapannya ke depan apa enggak gitu? Harapannya semoga saya bisa semakin diperlengkapi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, khususnya untuk menjangkau generasi ini. Amin. Amin. Perlu juga Jo, kamu ngomong dari diri kamu bilang untuk yang banyak yang kekurangan seperti kamu ya kan, kamu kasih semangat coba sekarang gitu loh. Kalau kita udah ya kan, yang nanti kita bisa sebarkan juga orang-orang yang seperti itu, kita tahu panti asuhannya di mana ya kan, disebarkan supaya menjadi satu vitamin gitu loh
vitamin sorga sehingga Yes. dia bangkit rohaninya gitu. Amin. Kasih Iya, kesimpulan. ya, closing statement. Ya, Ya, closing statement. bahasa kerennya begitu, bahasa kerennya ya benar. Oh ya, oke. Closing statement. Ya. Ya, untuk teman-teman yang melihat video ini, apapun keadaan kalian, apapun kondisi kalian, apapun hal yang buruk yang kalian hadapi, alami, jangan itu membuat kalian itu semakin down, bahkan semakin menyalahkan Tuhan. Biarlah apapun yang kalian alami, kelemahan kalian, kekurangan kalian, biarlah itu untuk menyatakan kuasanya Tuhan lebih baik, lebih besar lagi, dan biarlah melalui kelemahan kalian, melalui hal yang buruk kalian alami, hadapi, itu bisa membuat mujizat Tuhan semakin dinyatakan. Teman-teman tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Saya percaya Tuhan akan nyatakan yang terbaik pula untuk teman-teman, dan masa depan di dalam Tuhan itu pasti ada dan indah pada waktunya. Untuk teman-teman yang melihat ini, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Walaupun banyak masalah yang ada, banyak bencana di sana sini, walaupun banyak hal yang buruk akan kita hadapi, tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai kita undur gara-gara hal yang sepele ini. Walaupun di masa pandemi ini kerjaan surut, ya sekolah Ya. di rumah, tetap semangat dalam menjalani tanggung jawab. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh dalam menjalani tanggung jawab yang kita hadapi ini, yang kita lakukan ini, saya percaya hal yang besar akan kita terima yang dari Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat teman-teman. Oke. Terima kasih buat Joe dan juga Bu Pendeta Vera Setiawan. Nah, sama-sama. Udah stay di sini, luar biasa menyediakan waktunya juga. Ibu, gimana kalau karena ada lebih senior di sini, gimana kalau Ibu tutup dalam doa, Bu, sama doakan. Haleluya, Ya. betul itu. Sebenarnya saya nggak bisa lupa, saya mau live nih Pak. Cuman diminta ya udah saya masuk dulu cepet deh. Saya mau live nih Pak ya. Wow, Oke, siap. berdoa ya. Mari Jo, kita berdoa Jo. Ya, Ya. kita buat. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus yang manis yang ada di dalam hati kami. Siapakah kami Tuhan? Manusia yang penuh kelemahan, kata Jo. Kami semuanya di dunia ini tidak ada yang baik, kata firman Tuhan. Tapi waktu ada Roh Kudus dalam hati kami yang Kau berikan, maka kami menjadi luar biasa sesuai dengan seturut dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami berdoa untuk gereja YouTube boleh diberkati Tuhan dengan Pak Leo Sirait dan keluarga besar, juga untuk Surya, juga untuk Leo Tuhan. Terus berkarya Tuhan, terus berkarya. Biar sungguh-sungguh dia boleh bersaksi lagi, tidak habis-habisnya bersaksi. Karena setiap hari ada kesaksian yang Tuhan Yesus buat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah Leo Tuhan, diberkatilah Joe, dan juga untuk gerejanya, untuk pelayanannya, Kau sertai Immanuel. Yes, amin. Karena firman Tuhan Immanuel itu dikatakan Tuhan beserta dengan kami, tapi bahasa aslinya adalah di dalam manusia ada Allah. Immanuel, di dalam manusia ada Allah. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami semuanya. Dalam kami ada Engkau Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Biarlah kami boleh akhiri. Walaupun tidak ada yang komen, kami tidak perlu dikomen-komenin untuk kesaksian Joe. Biar Tuhan Yesus boleh gendong, boleh memberkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Vera Setiawan dan juga Joe Kurniawan. Tetap semangat Joe. Amin. Nanti kita kabar-kabar lagi ya. Oke? Siap? Siap. Oke, buat teman-teman, thank you banget udah stay di sini. Puji Tuhan, saya juga sangat diberkati. Nah, buat teman-teman yang mau support beliau bisa nanti lihat di deskripsi, support beliau juga ya untuk pelayanannya ke depannya. Itu aja. Dan juga teman-teman jangan lupa
besok kita ada kesaksian kesaksian juga dari saudari kita Leni. Nah, beliau itu tadinya jam 3 kita tunda karena lama banget, jadinya jam 7. Jadi nanti kita pindah jam lah, diusahain pindah jam ini ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk stay juga di situ, dan jangan lupa untuk share video ini biar banyak yang terberkati dengan kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu aja dari saya. Jangan lupa besok untuk ke gereja ya. Ini ya, tetap ikutin protokol, gunakan masker, jauhi kerumunan. Itu aja dari saya. Teman-teman terima kasih banyak, dan juga tadi Joe terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan terus ya, maju terus. Jangan mundur. Oke, God bless.